Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa anim ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua dan Pengurus Masjid Raya Haqqul Yakin, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat maghrib menjelang isya, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, nikmat, karunia, keberkahan yang diberikan begitu banyak, begitu luar biasa. Mudah-mudahan kita dapat menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur, karena dengan bersyukur maka nikmat itu Allah tambahkan lagi untuk kita. La in syakartum la azidannakum. Dan kita berlindung kepada Allah dari sikap-sikap kekufuran, karena kekufuran atas nikmat malah menghilangkan nikmat itu sendiri. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka di segala kondisi dan keadaan, walaupun mungkin hari-hari yang kita lewati itu tidak seindah yang kita bayangkan, tidak semulus yang kita rencanakan, tapi yakinlah Allah Subhanahu wa taala itu melihat apa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala terus memantau kita sejauh mana kesyukuran kita kepada Allah. Boleh jadi saat ini mungkin kondisi kita kurang beruntung, itu hanya ujian saja. Ujian saja dari Allah Subhanahu wa taala, sampai di mana nanti kita benar-benar meningkat levelnya di hadapan Allah dan menjadi hamba yang lebih baik tentunya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat seiring salam kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan, sebagai teladan. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat beliau. Kembali kita lanjut gaji kita, insyaallah gaji al-kabair ataupun dosa-dosa besar. Malam hari ini kita gaji tentang al-liwat. Al-liwat, apa itu al-liwat? Kalau bahasa kita itu homoseksual, ya. Satu pembahasan yang sebenarnya kita ini mohon maaf lah, jijik rasanya kita membahasnya. Satu pembahasan yang rasa-rasanya tak pantas kita bahas di rumah Allah yang mulia ini. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran juga di dalam Al-Qur'an agar menjadi pelajar. Dan memang karena kebetulan malam ini masuk kita ke pembahasan tentang al-liwat, ada satu fakta yang cukup mengejutkan Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau kita lihat data, ya, bisa kita cek di internet, untuk pertanggal 2 bulan 1 tahun 2023, ini setengah tahun yang lalu, jumlah LGBT di kota Pekanbaru itu berjumlah lebih kurang 3.000 orang. Ini data dari Kesbangpol, ya, data dari Kesbangpol. Jadi bagi saja kalau 3.000 dibagi berapa kecamatan, ya, per kecamatan berapa ya kan? 200 ya. Kalau kecamatan 15 ya. Nah, berarti per kecamatan ada 200 orang. Itulah kalau kita bagi rata-rata. Dapat dibayangkan begitu banyaknya kaum LGBT ini berkembang di kota Pekanbaru. Alhamdulillah. Kalau kita baca-baca juga berita-berita terbaru juga, baru ada razia kedapatan, ya, di Pekanbaru lagi. Alhamdulillah. Hal seperti ini Bapak Ibu rahmati Allah, jangan kita diam. Dan boleh kita itu berdiam diri saja melihat kenyataan ini. Kita harus peduli dan kita harus melakukan sesuatu. Minimal kita melihat di sekeliling kita, kalau ada hal-hal yang demikian kita lapor. Karena LGBT ini adalah bukan sakit jiwa, ya, tapi kelainan pada kondisi kejiwaan. Manusia normal, jangankan manusia, hewan normal saja pun tahu dia mana jantan mana betina. Ini manusia punya akal tak tahu dia mana jantan mana betina. Ya, berarti memang ada yang terganggu memang dalam kesehatan jiwanya. Dan ini sudah terjadi semenjak masa-masa dahulu. Dalam
beberapa riwayat saya pernah membaca bahwasanya yang pertama sekali mengajarkan al-liwat ataupun sodomi ini adalah si iblis itu sendiri. Dia datang pada satu kaum dengan berupa wujud seorang laki-laki yang sangat tampan, sangat cantik. Ya. Kalau dulu saya bingung, Pak. Ya, Bu. Gimana sih ada laki-laki yang cantik? Itu saya bingung. Masa iya ada laki-laki cantik? Kalau sekarang saya tidak bingung lagi. Ya, saya lihat ya, artis-artis Korea itu, ya, kesukaan ibu-ibu, ya, kaum hawa, itu kan ya cantik deh. Laki tapi cantik. Ya, tubuhnya semampai, ya, kemudian mancung, putih, mulus. Ya, kalau kita melihat pada diri kita, Pak, waduh, kita kalah jauh. Ya, lihat itu kulit laki-laki artis Korea itu mulusnya, kalau lah ada lalat bisa terpeleset lalatnya itu, saking mulusnya itu. La haula wala quwwata. Yang begini ini yang diserupakan oleh iblis laknatullah alaih, kemudian diajarkan untuk melakukan kepada si iblis tadi perbuatan itu. Ya, kemudian yang terjadi terus menerus sampai kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an tentang kaum Sodom, ya, umatnya Nabi Lut. Jadi bukan Nabi Lutnya yang salah. Ya, oh ini perbuatan Lut ini. Bukan, Lut itu nama nabi. Yang salah itu adalah kaum Lut, kaumnya Nabi Lut, bukan Nabi Lutnya. Nabi Lut itu baik, kan nabi. Ya, kadang-kadang kita kan keliru kan, ini perbuatan Lut ini. Bukan. Ya, Lut itu adalah seorang nabi. Yang bermasalah itu adalah umatnya. Ya, jadi jangan sampai kita salah pula. Nauzubillah. Nah, dan perbuatan kaum Lut ini juga merupakan salah satu dari dosa-dosa besar. Bukan dosa kecil dia. Dan parahnya lagi kalau kita membaca di dalam banyak artikel-artikel tentang kesehatan, bahwa perbuatan kaum Lut ini itu bukan tiba-tiba saja terjadi, tetapi biasanya dilakukan oleh orang yang telah terkontaminasi sebelumnya gitu. Orang yang melakukan ini adalah orang yang sebelumnya kena juga. Jadi berantai dia. Ada si A meliwat si B, ya, di masa kecil dia, ketika dia masih belum tahu apa-apa, belum bisa melakukan perlawanan. Nah, si B ini ujung-ujungnya memiliki pengalaman dan itu tersimpan di alam bawah sadarnya, punya kecenderungan untuk melakukan hal yang sama kepada si C, gitu. Ya, si C dan melakukan juga kepada si D dan selanjutnya begitu, Bapak Ibu sekalian. Ini enggak muncul tiba-tiba. Bukan tiba-tiba ada anak lahir langsung dia memiliki kecenderungan dan kecondongan seperti itu, enggak. Karena ini termasuk kelainan kejiwaan. Jadi ada pengaruh dari luar. Apakah pengaruh langsung dari teman-teman ataupun dari tontonan. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, bagaimana Al-Qur'an menyikapi perbuatan kaum Lut ini di dalam firman Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Allah berikan azab kepada kaum Nabi Lut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma jaa amruna, ketika datang perintah kami azab dari kami, kata Allah Subhanahu wa taala, ja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan yang atas itu ke bawah. 'aliyaha safilah, berbalik dia. Wa amtarna 'alaiha, dan kami hujani kepada mereka hijaratan min sijil, ya, batu-batu dari neraka. Min sijil, kalau ingin sijil ini mirip-mirip dengan ayat Al-Qur'an yang menceritakan tentang kaum tentaranya Abraha. Sijil, ya. Min sijil, ya. Jadi sama Allah Subhanahu wa ta'ala perlakukan batu-batu yang mengandung kutukan. Artinya kutukan ini mengandung bakteri, ada yang menyebutkan mengandung bahan-bahan yang berbahaya terhadap tubuh manusia sehingga menghancurkan mereka. Para ahli sejarah Al-Quran, ini yang paling cocok, paling sesuai begitu kondisinya.
Jadi di area sana, wallahu a'lam bishawab. Tapi begitulah. Sedangkan di Indonesia sendiri itu dapat kita googling juga, ada satu kejadian di daerah Jawa sana di mana satu desa itu tertimbun dengan dengan potongan gunung. Ya, saya lupa nama daerahnya itu, ya, bisa di googling. Jadi yang uniknya itu Bapak Ibu sekalian, ini misalnya di daerah ini adalah satu desanya itu. Desanya ini subur, makmur, lebih banyak maksiat. Nah, di samping desa ini ada bukit satu, dan setelahnya ada bukit satu lagi. Ada dua bukit di sana. Pada satu malam terdengar suara yang semacam dentuman yang keras. Ya, tapi orang tak ada berani keluar karena hujan deras, petir, ada dentuman yang keras. Pagi-pagi orang-orang melihat apa yang terjadi. Ternyata desa tadi itu sudah tidak ada lagi desanya, sudah ketimbun dengan bukit. Bukit yang mana? Bukan bukit yang di sampingnya, bukit yang di sampingnya lagi. Nah, ini ya, kejadian Allah alam bisawab itu masih ada, bisa kita googling sendiri. Dan salah satu juga penyebabnya juga maksiat lakukan adalah arah-arah ke kaum Lut itu. Nauzubillah. Ya. Perbuatan kaum Lut itu bukan hanya dia memberikan efek terhadap diri mereka sendiri, tapi dia memberikan efek juga kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Nauzubillah. Lalu dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, akhwafu ma akhafu alaikum amalu qaumi Lut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hal yang paling aku takutkan yang terjadi pada kalian adalah perbuatan yang dilakukan oleh kaum Lut. Itu yang paling Nabi takutkan. Kenapa? Karena memang sudah baik secara moral ataupun baik secara agama juga, hal ini tidak dapat ditolerir sama sekali. Ya. Kenapa? Karena mudaratnya betul-betul dari berbagai sisi. Dari sisi kesehatan dia merusak. Dari sisi kesehatan dia merusak. Ya, bukan tempatnya dimasukkan. Ya, itu tempat keluar. Ya, miriplah kayak orang yang Forboden jalan sendiri, Forboden ini jalan ke sini sendiri, di sana dia. Ini kan kita boleh apalah kawan ini, ya kan? Membuat lalu lintas macet, kan begitu. Itu jalan keluar. Kenapa dimasukin gitu? Rusak. Ya. Nah, data yang tadi saya sebutkan 3.000 itu dari mana didapatkan oleh Kesbangpol? Coba, menurut Bapak Ibu sekalian gimana? Ditanya satu-satu, nggak mungkin. Ya, orang-orang kaum Nabi Lut itu nggak akan mungkin terbuka masalah itu. Dari mana data itu ada? Kawan saya kebetulan istrinya bekerja di puskesmas, tak boleh pula sebut puskesmas mana kan? Itu di puskesmas itu ada data tentang kaum LGBT ini. Dari mana datanya? Karena mereka datang berobat. Itu di situ ya, ketika datang dengan keluhan ada sakit di bagian belakangnya. Ya, kan diperiksa sama dokternya pun langsung tahu. Jadi nggak ada lain ini. Ya, kaum Nabi Lut langsung. Nah, di situ dicatat. Nah, ini satu, tapi nggak dipublikasikan. Nah, Kesbangpol ngambil data dari itu, dari setiap puskesmas itu, terkumpullah data sudah ada 3.000 orang. Itu yang tercatat. Yang nggak tercatat selebih banyak lagi. Ya. Nauzubillah. Ya. Maka benar kata Nabi SAW, hal yang paling aku takutkan kata beliau adalah orang-orang melakukan perbuatan kaum Lut, karena nggak nampak betul dia. Ya, komunitasnya itu kuat sekali Bapak Ibu sekalian. Saya pernah baca artikel bahwa di sekolah, ya, itu berita yang terbaru, mungkin 1 minggu yang lalu. Di sekolah ditemukan komunitas LGBT. Ketahuannya dari mana? Ketika razia HP. Murid-murid SMA dirazia HP-nya, dapat HP. Ya, ketika dapat HP-nya kan disuruh buka, diperiksa. Dibuka WhatsApp-nya, ada grupnya
dan mereka disupport sampai ratusan juta. Enggak kira-kira ratusan juta mereka disupport. Ya, kita untuk pengajian aja, bikin tabligh akbar aja payah datang sana sini bikin proposal kan lama. Ini mereka diberi dana, disupport dana untuk bikin kegiatan, bikin pesta, bikin makan-makan itu sampai ratusan juta. Itu data dari mana? Dari WhatsApp yang mereka dapat. Nah, ini dia. Ya nauzubillah tsumma nauzubillah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, la'anallahu man amila amala qaumi Lut. Allah Subhanahu wa taala melaknat siapa yang melakukan perbuatan kaum Lut, dan ini diulangi sampai 3 kali. La'anallahu man amila amala qaumi Lut. La'anallahu man amila amala qaumi Lut. Nabi ulang sampai 3 kali untuk menegaskan bahwa hal seperti itu ya mungkin di masa sahabat alhamdulillah ya, karena keberadaan Nabi, keberkahan Nabi itu tidak ada ya. Tapi itu menjadi isyarat untuk di kemudian hari. Ya, untuk isyarat di kemudian hari. Nauzubillah, na'udzubillah. Lalu Nabi SAW bersabda lagi, man wajadtumuhu, dimanapun siapapun di antara kalian yang menemukan orang yang ya'malu amala qaumi Lut, yang melakukan perbuatan kaum Lut, faqtulu al-fa'ilu wal maf'ulu bih, maka bunuhlah yang melakukannya, yang melakukan, dan kepada yang dilakukan. Ya, kepada lakukan yang jadi objeknya gitu kan. Nah, ini yang dimasukkan, ini yang dimasukkan. Al-fa'ilu wal maf'ul, yang melakukan dan yang dilakukan. Kenapa? Karena yang dilakukan ini dia kemungkinan besar, berpotensi besar untuk menjadi pelaku selanjutnya. Dan begitulah mereka selalu menjaga ini Bapak Ibu sekalian. Ya, hal-hal seperti ini sebenarnya di pesantren-pesantren itu ada juga sudah lama sebenarnya, tapi tidak terekspos satu, yang kedua tidak begitu masif pergerakannya karena komunikasi pada masa-masa dulu ketika saya di pesantren juga sebenarnya sudah ada, tapi sangat sedikit sekali. Sangat sedikit. Kenapa? Karena komunikasi sangat terbatas. Mereka ini berkomunikasi itu sangat rahasia. Ya, mereka sangat rahasia, menjaga kerahasiaan mereka. Kalau zaman dulu komunikasi terbatas. Kalau sekarang ya di HP kita ini bisa semua ada. Ya, yang baik ada, yang buruk tak kalah banyaknya. Aplikasi chatting yang biasa kita pakai WhatsApp itu, ada pula aplikasi chatting yang arahnya ke sana gitu. Kan ada. Nauzubillah. Jadi sekarang kenapa begitu masif? Karena memang disupport. Ya, karena memang itu disupport. Nauzubillah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Berkatalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yunzaru a'la bina'a fil qaryah fayulqa minhu thumma yutba'u bil hijarati kama fu'ila biqaumi Lut. Hukuman untuk orang yang melakukan perbuatan dari umat kaum Nabi Lut tadi ini adalah dilihat di desa tersebut mana bangunan yang paling tinggi. Ya, bawa dia ke sana, fayulqa minhu, maka dilemparkan dari atas itu, dilemparkan dia ke bawah sampai jatuh. Ya. Kemudian dilanjutkan dengan melempar dia dengan batu-batu, sudah dijatuhkan lempar batu lagi. Sebagaimana yang Allah perlakukan kepada kaum Nabi Lut. Ya, kaum Nabi Lut tadi itu ya, Allah jadikan atas mereka bawah, ini dibalik, bumi dibalikkan. Balikkan. Sudah dilempar lagi dengan batu-batu dari neraka.